Welcome to Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA 2022 ini untuk UNJ. Saya ditugaskan oleh Pak WR3 untuk jangan sampai ada yang tidak terinfokan untuk acara ini, sehingga semua universitas saya udah satronin satu-satu gitu. Saya juga sudah sounding kegiatan ini dari awal tahun. Mudah-mudahan akan lebih banyak teman-teman UNJ yang bisa pergi ke luar negeri. Yang kita tahu ISMA itu tujuannya simply semua orang udah pasti tahu di mana kita bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan, bertukar budaya di luar sana gitu. Sehingga nanti pasti kamu punya teman-teman banyak banget gitu dari luar negeri, even dari negaranya, let's say kamu ke Inggris gitu. Kamu nggak hanya berteman sama orang Inggris aja, tapi berteman dengan orang-orang di seluruh dunia yang kebetulan kuliah di sana. Nah, ketika kita sudah mempunyai banyak ilmu jejaring sosial dan sampai berwawasan global, yang Kemendikbud mau gitu, kampus juga mau membawa kembali kalian pulang ke Indonesia dengan membawa semua hal-hal positif yang kalian terima dan bisa di-apply di kampus kita tercinta. Nah, sebelum saya bercerita tentang teknis 2022 ISMA, saya mungkin akan bercerita apa yang kita sudah lakukan di tahun lalu. Gitu. Jadi biarpun dikit, alhamdulillah ada mahasiswa UNJ yang berhasil menembus ISMA pada pilot project tahun lalu gitu. Itu yang benar-benar dalam hati saya kejar, pokoknya harus ada anak UNJ. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mengikuti event yang tahunan gitu ya, ketika kita udah ikut dari pertama, kampus kita akan dikenal gitu. Dikenal, apalagi alhamdulillah kita sudah berhasil tidak hanya membawa bisa menerbangkan teman-teman ke luar negeri, tapi juga bisa membawa pulang dengan selamat gitu, dengan hasil yang memenuhi standar. Sehingga kalau udah terjadi seperti itu, kita akan diingat kampusnya. Oh ya, UNJ pernah bawa anak mereka, oke kok penanganan kampusnya. Sehingga akan ada sedikit kemudahan gitu, mudah-mudahan. Nah, jadi pada kuarter 1 dan kuarter 2 ketika saya mengejar teman-teman untuk mendaftar ISMA, itu saya sharing G-Form ke teman-teman WD3 tentang program ini. Dan alhamdulillah ada di sekitar 60 mahasiswa yang waktu itu tertarik. Kemudian saya membuat satu grup khusus untuk teman-teman ISMA. Alhamdulillah dari situ yang berkumpul sekitar 50 orang. Nah, sampai pada titik serius mengumpulkan semua berkas yang beberapa teman-teman kalian sekarang lagi lakukan, itu sekitar 20 orang. Dan sampai pada titik submission semuanya secara lengkap, ya ada di angka 14 orang. Gitu. Nah, yang sudah berhasil upload ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ada Jasmine pendidikan ekonomi gitu ya, terus ada FAI juga. Ini dari FE nih. Gitu, udah ada 2. Gitu. Terus habis itu ketika kita sudah mengirimkan berkas, barulah masuk ke wawancara. Di sini pun wawancara ada FE ada 2 gitu. Saya ingat saya. Ya betul, ada Jasmine dan Fai. Ya, nanti setelah diwawancara kalau memang memenuhi syarat, tembuslah ISMA. Alhamdulillah ada 5 orang yang tembus ISMA tahun lalu, yaitu Cecil dari FIS Sosiologi pergi ke Prince of Songkla University di Thailand, kemudian Devara dari Psikologi pergi ke University of Edinburgh, UK, kemudian Fai dari FA, ya salah satu kebanggaan kita, dari Pendidikan Administrasi Perkantoran yang pergi ke UKM, ya Malaysia, kemudian Mayang dari FT pergi ke University of Waterloo di Kanada, dan Putih dari Psikologi juga pergi ke Vytautas Magnus Lituania. Nah, dari yang teman-teman bisa lihat, alhamdulillah teman-teman UNJ ini perginya tuh ke negeri yang beragam. Dari negeri yang dekat tapi diversity seperti Thailand, negeri yang mungkin lebih banyak Islamnya di Malaysia, kemudian ada yang pergi ke UK, salah satu UK dan Kanada, salah 2 university yang cukup tough gitu untuk kuota ISMA dan memang kampusnya, dan ada yang pergi nun jauh di sana sampai ke Eropa Timur gitu. Jadi pengalaman yang mereka bawa itu benar-benar jadinya beragam. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di ISMA 2022 nih teman-teman. Idenya adalah kami ingin sekali menjaring lebih banyak mahasiswa yang belajar di luar negeri gitu, karena kami ingin meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa UNJ nih.
Ingat, jangan pernah minder ya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, karena kita itu sudah berakreditasi unggul gitu. Berarti setara dengan kampus-kampus top lainnya di Indonesia. Sehingga pergi ke luar negeri itu sudah bukan mimpi lagi, teman-teman ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus full support kepada mahasiswa kita yang punya mimpi ini. Nah, karena pengalaman dari 2021 di mana Pilot Project itu lucunya adalah timeline-nya itu ngaret, tapi perubahan step-stepnya tetap, sehingga waktu itu pada saat itu sempit sekali waktunya. Nah, karena waktunya sempit, saya nggak mau ini kejadian sama teman-teman di UNJ, sehingga dari awal tahun saya sudah membuat sosialisasi secara menyeluruh gitu ya, tingkat universitas. Pada saat itu 25 Januari kami buat sosialisasi ngobrol-ngobrol via Zoom bersama Devara dan Mayang ya, yang kebetulan berkuliah di Edinburgh dan University of Waterloo, bercerita tentang belajar di luar bukan mimpi lagi. Nah, di situ tuh keseruan-keseruannya bisa didengar kalau teman-teman ke YouTube-nya kemahasiswaan UNJ. Nah, kemudian kami juga alhamdulillah ditunjuk sebagai salah satu host university untuk ISMA Partnership Week. Di sini kami pilih University of Edinburgh karena kami mempunyai mahasiswa yang sekolah di sana. Gitu. Kemudian kami lanjutkan untuk sosialisasi lagi. Tidak hanya cerita tentang happy-happy-nya aja, tapi cerita tentang challenge-nya. Sebentar. Oke. Ya, di sini kita bercerita sama Fai ya dari FE yang berangkatnya paling belakangan. Oke. Terus kita cerita bersama Putih yang kepulangannya itu sangat epic sekali. Kemudian kita juga cerita sama Cecil ya yang pergi ke Freeze of Songla yang pas baru datang langsung kena COVID. Nah, bagaimana challenge-challenge itu teman-teman lagi-lagi juga bisa mendengarkan sosialisasi kami di YouTube-nya kemahasiswaan UNJ. Nah, kemudian setelah kami menganalisa juga banyak mahasiswa kita yang masih ada rasa mindernya untuk di bahasa Inggris. Jadi kami bekerja sama dengan UPT Pelayanan Bahasa ya. Kita punya loh nih UPT Pelayanan Bahasa yang standarnya cukup bagus gitu, sampai instansi-instansi di luar sana juga ingin mendapatkan pelatihan dari LCU. Jadi kami bekerja sama dengan LCU untuk membuat pelatihan persiapan tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggrisnya itu apa? Tes bahasa Inggrisnya itu ada 3. Satu, IELTS, terus TOEFL IBT, dan Duolingo. Gitu. Jadi kita memang memfokuskan hal tersebut. Ya, alhamdulillah itu pun juga sudah kami rekam, jadi nanti bisa saya share rekamannya, biar teman-teman juga bisa dengar. Yang mungkin minggu ini ya, kalau nggak Rabu, Jumat, kita akan membuat sosialisasi tentang esai dan sosialisasi tentang wawancara bersama para awardee ISMA 2021. Oke, nah karena sosialisasi udah berlangsung dari awal tahun, nah kita udah tahu kalau ISMA itu pasti akan terjadi bulan April, sehingga inilah momen kalian mulai mengumpulkan segala macam berkas-berkasnya. Saya akan share di sini di chat ya. Ini link untuk teman-teman mendaftar ke akunnya ISMA dulu. Kalau nggak daftar, nggak bisa ikut. Oke, ini saya harus matiin dulu. Oke, sip. Jadi teman-teman di sini perhatikan dua hal yang paling penting ya. Pertama, punya paspor. Jadi jangan nggak punya paspor. Gitu, Pak Usep mungkin ketawa gitu ya, karena tapi masih ada aja Pak Usep yang bertanya ke saya, Pak, kalau tidak punya paspor, apakah mengurangi penilaian saya untuk terpilih ikut ISMA gitu? Saya mau ketawa tapi nggak boleh, karena kita harus mengedukasi nih para mahasiswa. Saya akhirnya bilang, presiden pun kalau mau keluar negeri harus butuh paspor, sehingga kamu tetap butuh paspor untuk mengikuti program ISMA ini, gitu. Dan kemudian berikutnya adalah daftar di lamannya ISMA. Ya, itu saya sudah share teman-teman. Kemudian habis itu cek website untuk setiap university dan segala macam requirement-nya. Nah, saya selalu mengingatkan untuk selalu pilih university yang mudah. Tadi Pak Usep bilang kalau mau ke
UK tapi ternyata kuotanya penuh, ya kalau tetap intensinya tetap satu, kita harus pergi ke luar negeri itu. Ya, benar banget tadi yang dibilang Pak Usep. Pokoknya harus pergi ke luar negeri sehingga silakan dipilih. Nah, terus setiap kampus itu punya requirement untuk tes bahasa Inggris sertifikasi mana yang mereka ambil. Contoh kayak UK itu hanya menerima IELTS dan TOEFL sehingga tidak menerima Duolingo. Oke, jadi ketika kita berbicara tes, berarti ada uang di sini harus dibayarkan, yang dimana kalian harus bayar sendiri juga. Gitu. Contoh IELTS itu sekali tes itu 3 juta teman-teman. Ya, walaupun kelebihannya adalah bisa berlaku selama 2 tahun. Oke, terus untuk TOEFL IBT itu sekitar 1-2 jutaan. Dan Duolingo yang paling murah itu ada di angka 750.000. Sehingga silakan dipilih gitu, yang paling sesuai dan kemampuan untuk teman-teman semuanya. Oke, nah terus habis itu saya barusan share nih teman-teman untuk shortlist university, terus habis itu untuk entry requirement-nya dan segala macam course list-nya. Ini saya punya dari tahun 2021, mestinya tidak ada perubahan sih yang signifikan, jadi bisa dilihat dari sana. Oke, terus habis itu dokumen-dokumen berikutnya adalah KTP, obviously pasti semuanya punya. Terus habis itu transkrip nilai, ya, dokumen bebas narkoba, bebas kekerasan seksual, dokumen tidak sedang menerima beasiswa, dokumen tidak sedang mengikuti student exchange program lainnya. Oke, dan segala macam dokumen-dokumen yang dibutuhkan universitas tujuan. Nah, semuanya sudah kami siapkan, alurnya dan templates-nya, sehingga teman-teman tinggal kejarin aja nih. Gitu. Waktu kita nggak lama lagi, karena sekarang tanggal 4, deadline-nya tanggal 12 April. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya ada, soalnya saya juga udah ngelihat teman-teman dari FE itu mengikuti dari awal. Ya, jadi mudah-mudahan nggak cuma satu, bahkan lebih dan mahasiswa dari FE. Dan berikutnya kalau sudah mengumpulkan semua dokumen akan mendapatkan surat rekomendasi dari universitas dan IPK kumulatif minimum 3. Oke. Nah, terus alur pendaftaran. Teman-teman, tadi saya sudah ingatkan, cek portal ISMA, jangan lupa daftar, nggak ada cerita kalian nggak daftar. Oke, harus daftar itu dulu, first thing first. Nah, kemudian di sini highlight-nya adalah milih perguruan tinggi tujuan dan mata kuliahnya. Oke, kenapa harus langsung milih? Karena berikutnya adalah kalian harus konsultasi ke prodi. Ya, Bapak Ibu Korprodi, disinilah perannya nih. Kenapa? Karena mereka yang akan mengesahkan mata kuliah kalian yang bisa di cross kreditkan. Jadi terserah Korprodinya, bolehkah ngambil mata kuliah yang multidisiplin atau harus linier gitu. Contoh kayak FAI ketika ngambil mata kuliah itu dapetnya yang linier. Jadi ambil yang finance gitu, accounting, semuanya relate to arah sana, masih ke arah FA gitu. Tapi ada beberapa mahasiswa yang sampai ngambil perfilman gitu, terus politik apa segala macam, itu bisa. Jadi balik lagi terserah korprodinya. Kemudian kumpulkan berkas yang tadi saya sudah sempat bilang, ya, rekomendasi dari rektorat itu pasti dikasih kalau semuanya sudah lengkap, dan jangan lupa deadline-nya di tanggal 12 April. Saya rasa sih tidak akan ada perpanjangan karena saat ini sudah mulai banyak yang masuk untuk pendaftaran ISMA. Barusan saya dapat info sudah ada 44 submission, ya. Tapi tenang aja teman-teman, kuota submission di tahun ini bertambah. Walaupun bertambahnya hanya 20%, tapi lumayan. Di mana 2021 itu ada 1.000 mahasiswa yang bisa pergi, sekarang ada di 1.200. Oke, nanti kalau sudah lengkap, seleksi berkas, akan diwawancara sama ISMA, pengumuman, dan kemudian persiapan keberangkatan. Ya, insya Allah dari kami WR3 terus nemenin kamu dari sebelum pergi sampai kalian nyampe lagi. Kami akan melakukan penambahan juga untuk pre-departure preparation. Di situ kita akan berdiskusi mungkin nanti sama Pak Usep juga yang pernah keluar negeri dan dosen-dosen lain, sehingga kalian bisa mendapat pembekalan gitu, persiapan sebelum kalian berangkat. Nah, untuk tanggal-tanggalnya kita belum dapat tanggal pasti, tapi paling tidak ini adalah timeline di 2021. Sehingga bisa dilihat nih lompatan-lompatan dari satu kegiatan lain ini kira-kira kapan. Oke, jadi kurang lebih akan sama. Nah, kami dari WR3 bekerja sama dengan KUI dan semua instansi unit-unit terkait di UNJ itu membuat satu G-form gitu untuk membantu kalian
mengidentifikasi dokumen-dokumen apa aja yang sudah dan belum terkumpul. Gitu. Saya paste lagi, ada di chatnya. Ya, terus di mana di dalamnya ada detail personal gitu kan, screenshot bukti terdaftar website ISMA, obviously ya, soalnya kita harus tahu kalian daftar apa enggak, nanti udah sibuk-sibuk ngerjain yang lain, kaliannya lupa lagi daftar. Oke, terus segala macam dokumen yang dibutuhkan seperti tadi saya bilang beberapa kali. Nah, ini adalah arahan dari kami agar mudah mendapatkan transkrip nilai. Teman-teman bisa mendownload dari Siakat untuk transkrip nilainya, tapi dikhawatirkan mata kuliah semester ini itu termasuk di mana nilainya belum ada. Jadi ada kemungkinan menurunkan IPK kalian. Jika itu terjadi, kalian bisa request ke Atmawa kita ya, Pak Widoyo atau Mas Ferry gitu untuk minta pratranskrip. Pratranskrip itu adalah hanya nilai-nilai yang sudah keluar gitu, sehingga tidak mengganggu total IPK kalian. Caranya adalah minta pratranskrip ya dari Atmawa atau Kasubag Fakultas. Nanti Kasubag Fakultas itu akan berkoordinasi dengan Korlamawa. Kemudian nanti kalau sudah beres akan diberikan kepada kalian. Nah, notes-nya adalah ini karena proses membutuhkan waktu, mohon mahasiswa agar bisa mengatur persiapan dokumen ISMA sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman ada yang baru tahu nih tentang ISMA hari ini, langsung bikin semua dokumennya secara paralel sehingga dalam 2-3 hari semuanya bisa selesai sambil kamu daftar tes bahasa Inggris hari ini, karena itu pun butuh beberapa hari untuk bisa keluar hasilnya. Oke, nanti kemudian dibutuhkan memang pratranskrip berbahasa Inggris ya, tapi ini akan dilakukan kalau kalian sudah mempunyai hasil tes bahasa Inggris. Kenapa kami melakukan ini? Agar kita tahu tingkat keseriusan kalian. Sehingga kita tidak memberikan pratranskrip tes bahasa Inggris itu, tapi ternyata kalian nggak jadi pergi. Gitu, kita nggak mau. Jadi validasinya adalah kalian sudah mengikuti tes bahasa Inggris. Oke, jadi untuk pendaftaran kalian bisa menggunakan yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, untuk tanda tangannya, ini saya memudahkan teman-teman agar tidak kebingungan. Untuk exchange clearance ya letter ini mintanya sama KUI. Oke, ada di GDS lantai dasar. Kemudian scholarship clearance ya, tidak ada beasiswa itu dari KUI. Tapi teman-teman minta pengantar dari Bakum. Oke, jadi karena Bakum yang punya sistemnya. Oke, jadi lewat Atmawa lagi atau lewat Sipermawa. Biasanya Sipermawa yang punya akses tuh Kasubag Fakultas. Nah, kemudian untuk sexual violence free letter ini yang akan tanda tangan WR3 karena ini menyangkut mahasiswa langsung. Dan kita membutuhkan ya pengantar surat bertanda tangan dari orang tua di atas materai sebagai bukti. Oke, kenapa kami membutuhkan ini? Kami juga tidak mau nggak punya dasar. Ketika orang tua kalian sudah bertanda tangan di atas materai, berarti kami juga punya dasar kalau orang tua kalian menjadi penjamin, gitu, bahwa kalian tidak pernah terlibat dalam sexual violence. Oke, plus juga orang tua kalian tahu kalau kalian akan pergi, jadi jangan diam-diam ya, gitu. Terus habis itu untuk narcotic free letter itu dari WR3 juga. Dan kami butuh pengantar ya surat bebas narkoba dari rumah sakit, BNN atau puskesmas sebagai bukti. Ya, dan juga untuk pratranskrip selain nanti kalau ada tanda tangan dari kepala korlanya nggak apa-apa, tapi saya mau tetap ada tanda tangan porprodinya, menandakan kamu sudah berdiskusi tentang kampus mana dan mata kuliah mana yang akan kamu ambil sama korprodi, sehingga mereka tahu kamu ambil apa. Gitu. Jangan sampai kejadian ada satu kekhawatiran kita terjadi, yaitu kampus tidak mengizinkan mahasiswanya ikut ISMA ya, tapi mahasiswanya sudah lulus ISMA. Jadi kan lucu ya. Jadi mahasiswa tetap pergi tapi dia harus mengikuti perkuliahan di Indonesia. Apa yang terjadi? Mahasiswanya mengikuti 2 kuliah di University of Galloway dan di Indonesia juga. Sehingga apa yang terjadi lagi? Dia kurang tidur dan pasti tidak maksimal. Dua-duanya amburadul. Yang malu bukan hanya mahasiswa, tapi juga Indonesia di mata university di luar sana. Karena we supposed to bring all the best student that we have in Indonesia, tapi ternyata itu karena salah teknis sehingga jadi nggak bisa perform. Nah, itu yang kita nggak mau terjadi, sehingga
wajib untuk berkoordinasi sama Korprodi gitu, menentukan kampus dan mata kuliahnya. Oke, untuk PIC-PIC-nya ini saya langsung kasih, jadi nanti teman-teman bisa kontak semuanya ya. Ini sudah saya kumpulkan masing-masing PIC, siapa aja yang sudah submit, siapa aja yang sudah mengerjakan salah satu dokumen, sehingga saya bisa pantau. Gitu. Jadi setelah sosialisasi terakhir ini dilakukan, berikutnya saya akan pantau, saya akan buatkan satu grup untuk orang-orang yang memang udah mulai mengumpulkan dokumen-dokumennya. Di WR3 ada Mbak Fajri, Mbak Teni, di KUI ada Mbak Putri, dan untuk Korlamawa silakan koordinasi dengan Atmawa Fakultas gitu ya. Ada Pak Widoyo dan Mas Ferry, dan mereka punya akses untuk ke sistem Sipermawa. Nah, apa yang kami buat ini tujuannya adalah kalian agar tidak maju mundur, ngerjainnya yang mana dulu itu biar nggak bingung. Yang penting adalah kalian nih harus mengerjakan dulu pratranskrip, ya, punya pratranskrip tanda tangan Korprodi. Terus kalian punya surat bebas seksual harassment yang ditandatangani orang tua, agar orang tua kalian tahu. Surat bebas narkoba, tidak menerima beasiswa, KTP, sertifikat bahasa Inggris, dan dokumen-dokumen lainnya. Ketika kita sudah tahu kalian punya semua dokumen tersebut, barulah kami memberikan surat rekomendasi. Ya, jadi surat rekomendasi adalah finalnya. Means you are commit with all the responsibility ya dari ISMA, sehingga kita baru bisa kasih. Oke, surat rekomendasi insya Allah akan diberikan oleh KUI yang ditandatangani oleh mereka juga. Nah, jadi sistemnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, daftar akun ISMA dulu dan punya pasport definitely. Punya dokumen-dokumen ini semuanya. Sebentar. Oke, terus habis itu nanti kalau udah lengkap semuanya, surat rekomendasi universitas, dan semuanya harus kalian upload sendiri di ISMA, bukan kami ya. Jadi kalian yang harus upload sendiri. Di sini harus mandiri. Oke, terus tambahannya ini adalah dua hal yang kami lakukan secara internal. Oke, pertama ya, menandatangani kontrak perjanjian sebagai wakil UNJ di luar negeri. Kenapa ini diwajibkan? Saya nggak mau kalau ada mahasiswa yang bisa pergi ke luar negeri, terus pulang udah nggak bawa apa-apa, terus nggak buat laporan gitu, nggak ada kontribusinya kepada kampus, itu saya nggak mau. Gitu. Jadi ketika kalian sudah pergi, itu kalian akan menjadi agent UNJ. Selain agent Indonesia ya, agent UNJ untuk bisa menampilkan yang terbaik di sana gitu, karena kalian bawa nama kampus, dan saya mau kalian juga menjalin hubungan di sana sama student council-nya, sama dosen-dosen di sana, sehingga ketika kalian pulang, hubungan tersebut akan dilanjutkan sama kampus. Oke, itu yang kita mau, sehingga networking kita makin luas, tidak mentok di kamu, tapi bisa dikembangkan untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang membutuhkan. Kemudian berikutnya adalah mengikuti wawancara psikolog. Kenapa ini dibutuhkan? Saya mungkin akan cerita sedikit dari pengalaman-pengalaman di ISMA ketika ada mahasiswa yang ternyata mempunyai kebutuhan khusus secara psikis. Oke, tidak kedetek ya dalam seleksi sehingga mahasiswa tersebut bisa pergi, dan ternyata ketika mahasiswa pergi di sana dia membutuhkan obatnya ya, psikisnya ini membutuhkan obat. Karena obatnya nggak ada dan kita tidak tahu ya di Indonesia, sehingga dia nggak bisa apa-apa di sana. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia stres, nggak kerjain. Terus berulang sampai akhirnya nilainya hancur. Ketika nilainya hancur, dia pulang ke Indonesia, minum obatnya, dia cuma bisa nangis kalau ternyata tugas-tugasnya itu sangat tidak susah. Oke, so we need to do this gitu in order to bring out all the best UNJ student gitu out there. Oke, teman-teman sekalian menginformasikan, kalau ada yang mau nanya langsung di chat aja, karena nanti saya bisa baca satu-satu. Oke, nah terus untuk ISMA, insya Allah sudah selesai. Itu sekarang ini untuk teman-teman D3. Saya tahu kita tuh punya ada D3 pemasaran gitu kan, D3 AP juga, terus anak-anak akuntansi juga ada. Nah,
ini adalah kesempatan emas buat teman-teman D3 dan D4 ya, bukan hanya D3 aja, untuk mengikuti IFOSMA atau Indonesian International Vocational Mobility Award. Oke. Jadi ini dikhususkan sama pendanaannya kayak ISMA melalui LPDP untuk diploma 3 dan diploma 4. Ya. Ini tidak bergantung kita itu ada di Dirjen Dikti atau Dirjen Vokasional, enggak. Semua D3, D4 tanpa terkecuali bisa mengikuti. Mendapatkan pengalaman 1 semester ya, belajar di kampus luar negeri. Dan ini yang paling saya bergidik gitu dengarnya ya. Dan mendapatkan pengalaman industri di mitra kampus. Means you have to work out there, man, gitu. Even though for only several months, gitu. Itu menurut saya pengalaman yang epic banget sih, yang nggak bisa didapatkan. Even dosen kalian nggak bisa dapat kayak gitu untuk beberapa dosen. Ya. Kemudian ini untuk Pak Usep terutama, tenang aja untuk IFOSMA ini pasti nyenggol-nyenggol Bapak Ibu Korprodi untuk IKU 2, IKU 7, IKU 6 gitu kan, IKU 3 ini akan nyenggol semuanya gitu. So kalau mereka pergi yang untung itu bukan hanya mahasiswanya tapi kita juga sebagai instansi. Oke, terus habis itu apa yang akan kalian belajari? Obviously pasti kalau udah di luar sana you will learn a lot. Yang pasti kalian harus lihat nih jadwalnya di bawah di sini. Oke, kita akan bisa lihat di Mei Juli ini program development dan kontrak agreement. Terus habis itu selection di March and April sebentar lagi akan mulai. Kemudian Agustus sampai Desember ini kalian akan perginya gitu. Jadi Desember programnya selesai. Oke, apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya lebih rendah sedikit dari ISMA gitu untuk di bagian bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini D3 itu di semester 4 gitu, atau D4 semester 4 atau semester 6 gitu. Jadi Bapak Ibu Korprodi D3 mohon informasikan teman-temannya, ini lagi sangat bisa dikejar, and I definitely help all the student that really want to do this gitu. Karena serunya adalah ini masih pilot project sama kayak ISMA sebelumnya. Jadi chance buat kita dapat jauh lebih besar daripada ISMA sekarang yang memang gaungnya udah sangat positif dari tahun lalu. Jadi mahasiswa-mahasiswa tuh banyak yang mendaftar. Skor TOEFL IBT di 60, TOEIC bisa ikut juga 560, IELTS 5,5 dan Duolingo 85. Oke. Nanti direkomendasikan oleh PT PVV awal, jadi nanti kita akan merekomendasikan kalian kurang lebih sama seperti ISMA, kita memberikan surat rekomendasi dan minimal IPK 3. Oke. Apa yang di cover? Nah, ini juga kurang lebih sama kayak ISMA. Jadi teman-teman bisa sambil lihat ya. Nah, pertama, biaya pendaftaran uang kuliah beres. Oke, ini dibayarin. Tiket pesawat PP beres, visa juga gitu. Tapi visa nanti ini ya kayak semacam reimburse. Terus saya tambahan sekali lagi, kalau kalian reschedule bukan salah kalian, insya Allah di cover juga. Terus tunjangan biaya hidup termasuk akomodasi. Wow, ini mantap banget nih. Ya, saya kasih gambaran aja. Kemarin teman-teman ISMA itu mendapatkan biaya hidup sebesar UMR negara setempat. Jadi terlepas dari biaya pendaftaran kuliah, tiket pesawat gitu. Kemarin yang pergi ke Eropa dapatnya kurang lebih 10 juta per bulan. Nyam-nyam ya, lumayan ya. Buat teman-teman aman banget itu. Terus habis itu segala macam kebutuhan COVID ya, asuransi kesehatan dasar itu di Sorry, Oscar, tadi saya stop di mana ya? Tadi pas sampai yang ini Pak, yang cover itu Pak. Oh oke, sip. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi semuanya di cover teman-teman untuk biaya pendaftaran, biaya kuliah, tiket pesawat, PCR, any kind of COVID related sama health insurance dan segala macam biaya-biaya emergensi itu akan di cover. Jadi kalau selama bukan kesalahan kalian itu akan ditanggung. Dan untuk biaya hidup ya di luar semuanya itu kemarin sih yang di Eropa dapatnya UMR semuanya dapat UMR negara setempat, dan specifically di Europe itu dapatnya sekitar 10 juta per bulan. Jadi lumayan banget ya. Lumayan banget. Oke, jadi inilah
teman-teman untuk apa namanya untuk timeline rencana program IFOSMA untuk mahasiswa, sehingga dari nanti nih untuk yang nomor 3 ini untuk urusan kampus ya, ketika kita mau registrasi PIC dan KUI apa namanya di kampus kita tanggal 15 sampai 30 April, nanti kalau kita udah mendaftar, insya Allah kalian juga bisa ikut mendaftar di bulan Mei ya. Specifically untuk teman-teman D3 ini kesempatan masih terbuka lebar dan informasi sudah ada semuanya di depan kamu, sehingga yuk kejar ini benar-benar saya juga mau kali pergi gini. Oke, terus sama ini proses-prosesnya apa-apa aja yang dibutuhkan, oke, untuk para mahasiswa gitu. Jadi registrasi mahasiswanya, nanti ada seleksi administrasi dan pasti ada wawancara. Terus ketika wawancara sudah beres, berikutnya adalah pengumuman, nanti ada yudisium, gitu, prakeberangkatan, kegiatan semuanya dilakukan sampai nanti akhirnya Desember kami dari kampus memberikan laporan yang berdasarkan laporan kalian kepada balik ke IFOSMA. Pergi kemana aja sih? Perginya ke sini guys, ini seru banget gitu teman-teman D3, D4. Gitu ya, Jerman, Inggris, Belanda, Australia, Korea Selatan, Hungaria, Kanada, Turki, Singapura, USA, Malaysia, Thailand, Ireland, Scotland, dan France. Jadi epic banget ini, harus dicoba teman-teman yang semester 4. Oke, ini apa namanya link-link untuk IFOSMA. Itu kalau nanti kalian mau mencari tahu lebih dalam. Ya, dari saya cukup sekian. Oscar, Bapak Ibu, yuk mari kita buka diskusinya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandy telah memaparkan sosialisasi beasiswanya. Dan sekarang sudah dibuka untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Dan kebetulan Pak, sudah ada yang ingin bertanya. Boleh. Dari Pak Ramadhani ini bertanya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya beberapa hal. Yang pertama, untuk mahasiswa yang D3, jika mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah, apakah dapat ikut Pak? Oke. Begitu. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi, ini kita mengacu sama pilihan ISMA ya, dan sepertinya akan juga terjadi di IFOSMA. Di pilihan ISMA itu ada tulisan gini, apakah kamu sudah, nanti kalau di apa namanya kamu di lamannya ISMA, apakah kamu menerima beasiswa? Iya, kamu tulis iya, tapi di situ ada tulisan gini, iya dan saya ada pilihannya dan saya akan berhenti dari beasiswa saya sebelumnya ketika saya menerima ISMA. Sehingga kalau kamu menerima ISMA, nerima beasiswa, ikut ISMA aja dulu nggak apa-apa. Ya, ikut ISMA dulu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya keterima, kalian boleh mundur dari beasiswanya yang sebelumnya. Nah, saya kasih contoh. Kalau untuk KIPKA itu boleh kalian mengundurkan diri, boleh. Terus habis itu ikut ISMA. Nanti kalau ISMA-nya selesai, kalian bisa mengajukan kembali untuk beasiswa tersebut. Gitu. Oke. Ini ya, kita lanjut ya. Tadi pertanyaan Ipa kan ada satu, sekarang ya. Yang kedua. Untuk mata kuliah yang nanti diambil di kampus luar negeri, nanti akan diakui pihak kampus, dan apakah nantinya akan ada tambahan semester di UNJ, Pak? Oke, terima kasih Ipa, pertanyaannya lengkap banget. Untuk UNJ, alhamdulillah sudah mengikuti prosedur MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti mahasiswanya diperbolehkan mengikuti kegiatan MBKM sebanyak 20 SKS gitu di luar kampus. Kalau itu terjadi, berarti mata kuliah kamu akan diakui di UNJ, sehingga kamu tidak perlu menambah semester selama apa yang kamu ambil sesuai dengan arahan Korprodi. Oke. Jadi nggak akan ada tambahan gitu karena ini udah termasuk kuliah kamu. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada yang bertanya lagi dari Dimas Yahya dari Pendidikan Ekonomi 2020. Apabila mendaftar di semester 6 dan keberangkatan di semester 7, apakah kegiatan praktik, kegiatan mengajar atau PKM dapat ditunda di semester berikutnya atau seperti apa Pak? Mengingat ISMA ini terhitung 20 SKS. Oke, nah itu berarti kebijakan lagi nih sama Korprodinya. Karena apakah si PKM ini bisa digeser-geser gitu atau bagaimana? Gitu. Menurut saya sih kalau agar bisa agile gitu mahasiswa sih bisa-bisa aja gitu ya.
untuk apa namanya mengikuti ISMA. Sehingga saya balikin lagi ke Bapak Ibu Korprodi nih untuk apa namanya penyesuaiannya. Gitu. Mungkin Bapak Ibu Korprodi juga ada yang mau nanya atau teman-teman lain. Cek. Baik, diteruskan lagi kepada teman-teman, apabila ada yang bertanya, dipersilakan karena ini kesempatan besar untuk bertanya, untuk memberikan informasi. Saya sih bertanya langsung Oscar aja nih. Oscar, persiapan gimana? Saya baru nulis sih Pak kemarin, saya pengen daftar TOEFL. Pak, kalau misalkan kita TOEFL di UPT Bahasa itu apakah memenuhi syarat apa bukan Pak? Oke, saya paling klarifikasi gini ya. Yang terakhir saya ingat, TOEFL di UPT Bahasa itu TOEFL ITP, ya, India Tango Papa. Oke. Nah, yang IBT saya belum tahu, sehingga kalau kamu harus coba apa namanya cari tahu ke UPT Bahasa. Saran saya yang paling enak sih Duolingo sebenarnya. Kenapa? Karena bisa online tesnya, gitu. Tapi memang pilihan negaranya jadi lebih sedikit. Tapi ya gitu, balik lagi kata Pak Usep tadi, yang penting pergi dulu ke luar negeri, gitu. Ya, ingat Oscar dan teman-teman sekarang udah tanggal 4, jadi kalau mau ngambil tes, ya paling benar udah sekarang nih, hari ini, gitu. Jadi habis kalian mengikuti sosialisasi ini, langsung daftar tes di mana aja, gitu. Jadi apa namanya sambil nunggu habis itu ketika daftar dapat tanggal berapa, nah itulah momen kalian belajar. Mesti sih apa namanya bisa lah kalian melewati ini. Cuma apa namanya ya cuma 80 sih mesti bisa. Gitu. Terus jadi Oscar nanti ambil tes hari ini ya. Oke. Terus mungkin saya cerita sedikit ya, Oscar. Kenapa saya itu perlu melakukan tes psikologi? Karena ada 3 hal yang saya ingin mengetahui. Yaitu pertama, bagaimana tingkat adaptif para mahasiswa nih, gitu. Terus habis itu tingkat resilience-nya para mahasiswa bagaimana ketika nanti di sana. Dan terakhir, apakah ada kebutuhan khusus yang kami perlu tahu, gitu. Nah, kenapa ada cerita selain cerita yang tadi, saya mau ceritain nih cerita Putih nih. Cerita Putih nih harus diceritain ke semua orang, gitu. Jadi Putih itu di Lituania ya, negara Eropa Timur nun jauh di sana. Kak Putih itu mesti pulang tanggal 10 Januari. Tapi Putih kena COVID di tanggal 7. Oke, itu udah apa namanya? Kayaknya no chance banget buat sembuh dalam 2 hari ya. Akhirnya apa yang dilakukan setelah kita berkoordinasi, Putih reschedule pulangnya di tanggal 20. Jadi Putih bisa isoman di Lituania sambil menunggu tesnya negatif. Terus dites masih positif sampai di tanggal 17 Putih itu negatif. Dan ketika di tanggal 18 itu Putih mendapatkan SMS dari Turkey Islands ya, kalau pesawatnya di cancel karena ada badai di Turki. Oke, berarti mundur lagi nih ya di reschedule nih. Mundur tanggal 23. Tanggal 23 Putih udah persiapan pulang, udah buang-buang semua barang-barang yang nggak dibutuhkan ya, kan banyak barang-barang yang nggak dibutuhkan, makanan gitu dibuang, udah masuk mobil, udah on the way ke airport. Ternyata di perjalanan ke airport, Putih di SMS lagi sama Turki Airlines kalau tanggal 23 itu pesawatnya kembali di cancel karena badainya masih ada. Sehingga pas Putih pulang, Putih harus pulang mau nggak mau ya, ngapain di airport gitu, pulang juga masih nggak jelas. Pulang ternyata kamar yang di apa namanya ditempatin Putih udah ada orang lain, sehingga Putih harus berkoordinasi dulu sama kampus sehingga baru dapat kamar baru, dan itu pun nggak sendiri tapi berdua gitu. Nah pada saat itu Putih telepon saya, bapak ibunya telepon saya gitu kan, wah seru banget itu, kamu pasti bisa ngebayangin kan ya gitu. Terus akhirnya saya bilang, Putih, Bapak Ibu, saya akan selalu standby di sini untuk nemenin Putih gitu, walaupun saya tahu Putih pasti kalut gitu ya.
The best thing about Putih adalah semua dokumen itu lengkap gitu, dari pembicaraan-pembicaraan awal pas COVID, terus semua bukti-bukti kalau memang beneran di reschedule gitu kan, sehingga enak koordinasi saya dengan KBRI, KJRI juga ke orang ISMA. Sampai pada tanggal 26 kita nggak jadi ganti pesawat, kita nggak jadi ganti airport, tetap menggunakan airport awal dan Turkey Island. Berdoa banget saya semoga nggak terjadi badai lagi, dan alhamdulillah tanggal 26 berhasil pulang gitu ke Indonesia. Dan saya cuma bertanya sih, teman-teman kalau di keadaan Putih apa yang terjadi gitu. Nah kalau emang nggak kuat-kuat hati gitu, nggak bisa tetap komunikasi dan mencari jalan keluar, nah itu PR yang sebenarnya. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan nih dari Andin. Ya, Pak. Dari Andin, dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019. Ya. Izin bertanya, Pak, pada JIPOM dokumen ISMA terdapat permintaan file surat rekomendasi dari UPT LBK. Itu didapatkan dari mana ya, Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, Putih lagi. Andin, kita udah membuat jarkoman kepada para para mahasiswa. Rencananya UPT LBK itu akan mengadakan tes di tanggal 7 April. Itu berbarengan dan menggunakan online, sehingga mudah melakukannya. Ya, ini saya nggak bisa share, nanti saya share deh, atau WA saya aja atau DM ya. Oke, nanti saya akan kasih informasinya tentang UPT LBK. Mestinya semua teman-teman yang lagi ngurus itu akan dapat informasinya. Ya, kalau belum, let me know. Jadi saya akan follow up. Jadi akan bareng-bareng nih. Dari si teman-teman UPT LBK kan jago nih bikin bikin indikator agar bisa ngelihat segala macam yang tadi saya butuhkan, resilience, terus adaptif dan kebutuhan khusus, sehingga semuanya bisa dilakukan online. Setelah itu keluar tanggal 7, saya akan minta tanggal 8, saya minta akan sesegera mungkin untuk hasilnya bisa keluar, sehingga saya bisa memberikan izin untuk teman-teman mendapatkan surat rekomendasi lewat KUI. Oke, Pak. Lanjut, ada pertanyaan lagi, Pak, dari Putri Adelia dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Ya. Terkait surat tanda tangan orang tua itu menggunakan materai yang berapa ya, Pak? Dan formatnya bagaimana? Oke, Putri materai standar ya 10.000, gunakan materai 10.000. Untuk sexual violence free letter itu yang dari orang tua sebenarnya standar aja sih. Misalnya kayak saya yang bertanda tangan di bawah ini, terus nama orang tua kamu, terus nick-nya biasanya biar sah ya, ada kelihatan nick di KTP-nya. Terus alamat dan nomor telepon, menyatakan bahwa anak saya yang bernama Putri Adelia gitu dengan NIM segini, fakultas prodi gitu kan, terus nomor telepon, tidak pernah melakukan sexual violence di kegiatan manapun. Maka dari itu saya menyatakan surat ini adalah sebenar-benarnya dan dibuat tanpa paksaan oleh siapapun. Nah, gitu aja udah clear. Template-nya tinggal lihat template di Google, banyak lah. Gitu. Oke, baik. Itu jawabannya. Terus Nah, untuk teman-teman selanjutnya, boleh untuk bertanya lagi. Kita perbanyak nih yang mau informasi. Nah, yang nanya Oscar aja. Oscar, surat untuk sexual violence sudah belum? Belum sih, Pak, karena kemarin saya juga sebenarnya mau pendaftaran, Pak, pendaftaran seleksi PNS. Jadi waktu begini ini saya harus atur banget jadwal saya gitu, Pak. Ya agak-agak keteteran sih emang. Ya. Pokoknya ya kabarin aja. Intinya sih semuanya kalau dipikir-pikir tuh susah nggak susah ya. Dalam arti yang ke KUI kamu siapkan semua materinya, kamu kirim. Terus yang WR3 juga kamu siapkan materinya, kirim. Itu kayak setengah hari sebenarnya udah bisa secara paralel ngelakuin itu semuanya. Yang penting kamu langsung jebret gitu ngelakuin, kabarin ke Atmawa, terus kabarin KUI, kabarin ke kita WR3 gitu. Tapi dengan lampiran yang kamu bisa berikan. Nah, kalau itu udah langsung jalan, ya mestinya udah tinggal nunggu sih. 1 kali 24 jam paling cepat lah.
gitu. Waktu ya masih cukup lah dari sekarang kalau emang kamu kejar nih habis sosialisasi ini gitu langsung, nah itu bisa. Oke, makasih Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Evelia Nurfadila. Izin bertanya Pak, berkaitan dengan pertanyaan Putri yang tadi, apakah boleh menggunakan e-sign dari jika di luar kota? Oke, saya paling bisa mengingatkan gini ya. Terlepas saya juga punya startup tentang apa namanya digital sign, informasi dari Kemendikbud dan LPDP, kalau materai pakai e-materai boleh. Oke, pakai e-materai boleh. Terus kalau untuk tanda tangan apa namanya digital, gunakan tanda tangan digital yang diakui sama Kominfo. Gitu. Jadi kayak DigiSign gitu, itu bisa Tekken aja, itu bisa. Ya, seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Kak Evelia. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin lanjut bertanya lagi. Lagi nonton Korea kayaknya Pak. Boleh, boleh, boleh. Oke, ini ada yang nanya lagi nih, dia nih. Ya. Dari dia Armeliza, Pak Sandy jumlahnya yang pertama pertanyaannya untuk mahasiswa D3 angkatan 2019 apakah masih diperbolehkan untuk mendaftar? Lalu pertanyaan keduanya untuk shortlist-nya university, host university dan partner university untuk IPOSMA apakah ada Pak? Lalu yang ketiga terkait MBKM apakah mahasiswa harus ambil 20 SKS Pak? Oke. Apa namanya? Satu untuk D3 2019. Berarti itu semester berapa ya? 6 ya? 6 apa 8 sih? Iya Pak, semester 6. Semester 6. Oke. Jadi informasi dari IPOSMA itu D4 aja yang bisa semester 6. Gitu. Kalau D3 ada di semester 4. Jadi apa namanya? Pay attention on that. Terus untuk shortlist, saya belum dapat yang IPOSMA. Saya baru dapat tadi negara aja ya. Tapi biasanya kalau di ISMA sendiri itu ada pilihannya kok. Kalau kamu daftar nanti pilihan kampusnya mana. Nah, tambahan sedikit untuk ISMA itu bisa pilih 2 kampus ya. Jadi kampus pertama pilihan kamu mana, kampus kedua pilihan kemana. Nah, sama deh kayak Pak Usep tadi bilang. Kalau kamu pede untuk milih university yang memang tough, silakan. Tapi kalau tujuannya yang penting ke luar negeri gitu dan chance lebih besar, pilihlah kampus-kampus yang lebih minim pilihannya. Jadi kita punya contoh semua nih untuk Devara dan Mayang, mereka itu menembus university yang tough, yaitu University of Edinburgh dan University of Waterloo. Itu susah dan banyak sekali ya. Mereka berhasil masuk ke kuotanya. Kenapa mereka berhasil? Ternyata nggak apa namanya hal-hal lain yang dibutuhkan itu misalnya IP memang minimum 3, tapi ketika kuotanya banyak pasti akan dipilih IP yang lebih tinggi gitu. Terus habis itu ketika kalian membuat esai pasti yang dibikin dicari esai yang lebih stand out gitu. Jadi jangan lupa mencantumkan apa yang pernah kamu lakukan gitu kan, hal-hal achievement lah itu perlu ditaruh di esai kamu gitu sehingga bisa. Atau mau kayak Putih, pilihlah negara yang jarang dipilih orang, pilih Lituania gitu yang jauh nun di sana gitu sehingga chance kepilihnya dapat. Nah, ini bercandaan saya tapi silakan buat tips and trick juga boleh. Kemarin tuh kan ada yang pergi ke Thailand dan ke Malaysia. Terus ada yang ke Lituania, ke Edinburgh dan Kanada. Ketika ISMA itu diumumkan, yang bisa langsung pergi itu yang di Kanada, Edinburgh dan Lituania. Di mana yang di Thailand sama Malaysia tuh enggak. Kenapa? Karena pada saat itu bukan Omicron, virus varian Delta tuh lagi marak-maraknya sehingga kita pun ada di PPKM level 4 dan negara-negara tetangga pun close border. Nah, tapi kalau yang jauh itu nggak close border karena mungkin penanganannya lebih canggih ya. Sehingga saya bercandanya gini, biar nggak kena impact apa-apa dari Indonesia, pilih negara yang jauhan aja. Gitu. Kalau bisa sejauh-jauhnya. Nah, terus habis itu terkait MBKM, apakah mahasiswa harus mengambil 20 SKS? 20 SKS setahu saya itu maksimum. Ya, jadi bercandaannya itu adalah gini. Kemarin ditanya teman-teman awardee,
maksimal ngambil berapa, minimal ngambil berapa. Minimal itu ngambil ada di 4 courses dan maksimal kalau nggak salah di 9 courses gitu. Tapi kalau tips and trick dari mereka, kalau bisa ambilnya tuh di paling enggak di 5 atau 6 courses aja deh. Biar kenapa? Biar bisa jalan-jalan gitu. Kalau ngambilnya 7, 8, 9, takutnya terlalu fokus ngerjain tugas karena kita punya tanggung jawab untuk mendapatkan nilai yang memenuhi standar ya. Jadi kamu lupa jalan-jalannya. Karena jalan-jalan itu ya bukannya kita bukannya pengen slacking, enggak, tapi itu adalah pengalaman juga yang mesti kalian kejar mumpung kalian di sana. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan menjawab Bu Dia. Ya, terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Oke, selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi dari Andin. Ya, bertanya lagi, untuk surat-surat yang nantinya ditandatangani oleh KUI, apakah harus diserahkan langsung ke kantor KUI atau bisa via chat, Pak? Oke, jadi gini, one thing for sure adalah nanti ketika di ISMA, semua dokumen hard copy akan diminta sama mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk dokumentasi mereka dan akan disimpan selama 15 tahun untuk keperluan audit. Jadi menurut saya sih, ya pasti mau nggak mau kalian harus submit hard copy-nya ke sana untuk bisa minta tantangan. Gitu. Jadi mending kontak dulu Mbak Putrinya bisa gitu, nanti segala macam daya upaya bisa dilakukan. Kayak kita di sini aja di WR3 kami akan bantu printin kok kalau misalnya kalian menggunakan e-materai dan e-sign gitu yang sudah diakui sama Kominfo, kita akan bantuin print. Itu nggak ada masalah. Oke, seperti itu jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Andin. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kebetulan karena kita ada Kak Evelia Nurfadilah. Dipersilakan untuk on cam atau bisa menuliskan chatnya, Kak. Ya, izin berbicara ya, Pak. Boleh. Semua. Kalau yang tadi apa yang terkait dengan pilihan universitas kan tadi katanya bisa pilih 2. Nah, itu sebenarnya penaruhan atau rata-rata itu ngaruh nggak sih? Misalnya pilihan 1, pilihan 2 kayak SBM kayak gitu ngaruh nggak, Pak? Atau sama aja gitu standar? Udah mungkin Pak itu ya. Kasih, Pak. Kalau nanya saya, sama aja. Balik lagi, yang penting kamu pergi. Ya. Semua pilihan kampus dari LPDP itu pasti QS 100. Itu pasti. Jadi nggak ada kampus yang ece-ece. Oke. Paling ya, tinggal menentukan mata kuliah mana yang lebih cocok sama kamu, dan habis itu kuota. Kira-kira kamu bisa memenuhi kuota nggak? Kalau andai kata kuotanya berlebih, kamu bisa masuk ke shortlist-nya mereka nggak? Paling ke sana. Tapi apart from that, kamu masuk kampus mana aja sih menurut saya udah keren banget. Gitu. Salah satu contohnya adalah yang saya pengen banget nih tahun ini kejadian adalah ambil di University of Korea. Kenapa? Karena di situ ada mata kuliah K-pop culture. Saya penasaran banget sih itu yang ngambil tuh belajar apaan aja gitu. K-pop culture, karena ya lucu aja gitu loh, K-pop yang kita suka nonton, kita suka dengar, dan ternyata itu satu mata kuliah gitu. Berarti kan udah dibuat dalam gitu risetnya tentang itu. Oke, baik begitu Pak. Mungkin maksud saya lebih ke administrasi di ISMA-nya. Di sana tuh apakah ada penilaian ke SBM kan? Oh, ini yang pilihan pertama diutamakan dan sebagainya. Oh pasti, pilihan pertama pasti diutamakan. Jadi pilihan pertama pasti diutamakan. Nanti kalau tidak memenuhi kuota, tidak memenuhi syarat, atau kamu keluar akhirnya keluar dari kuota, masuk ke pilihan kedua. Gitu. Jadi berjenjang aja. Oh gitu, oke. Makasih ya Pak Sandi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak. Dari Kak Uswatun Hasana, dipersilakan Kak untuk on mic atau on cam. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa on cam ya Pak Sandi. Oke. Saya ingin bertanya, sebenarnya tuh ISMA ini kayak SNMPTN nggak sih Pak? Kayak misalnya dari kampus kita udah ada yang lulus di Universitas A, maka
jalur kita tuh agak sedikit gampang untuk ke universitas tersebut. Dan untuk pertanyaan kedua, saya ingin bertanya, saya sempat mendengar rumor bahwa kan kita milih 2 pilihan universitas. Nah, itu bila kita nggak lolos itu ada kemungkinan dilempar ke universitas lain yang nggak kita pilih yang masih ada slotnya, Pak. Nah, itu rumornya benar atau tidak ya, Pak? Oke. Terima Sip. kasih. Oke, sama-sama Uswatun. Jadi gini, untuk yang pertama ya, pertama itu kayak SMPTN, saya nggak bisa confirm itu. Tapi yang pasti itulah tujuan saya mengejar ada mahasiswa UNJ yang tembus di pilot project kemarin, gitu, agar universitas kita diingat. Saya pun cukup dekat dengan kepala ISMA sehingga paling tidak mereka mengetahui kalau ada PIC ISMA yang hands on dengan mahasiswanya dan mahasiswa sudah berangkat dan pulang, gitu. Itu yang saya harapkan. Amin. Ya, di masa sekarang ketika kita harus bersaing dengan kampus lain, saya pun sebagai PIC di sini harus melakukan segala macam cara agar kita bisa lebih diprioritaskan daripada kampus lain, gitu. Jadi ya menurut saya dengan segala macam kredibilitas yang kamu punya, terus semua nilai-nilai yang kamu punya, maju aja, nggak ada masalah kok. Nah, terus untuk yang kedua, mungkin gini, ini rumor dari tahun lalu, bukannya ini udah kejadian ya, tapi bukannya dilempar. Jadi gini, ketika ada kampus-kampus yang pada 2021 itu close border dan akhirnya tidak jadi menerima. Sehingga mahasiswa yang udah terterima gimana dong? Kalau udah lulus ISMA, nggak ada cerita, mereka harus berangkat. Akhirnya pada saat itu ketika mereka daftar di kampus yang benar-benar close border dan akhirnya membatalkan kerja sama ISMA, mereka baru dilempar ke kampus lain. Jadi kalau kamu udah diterima ISMA gitu ke kampus tertentu, itu insya Allah udah pasti masuk. Kecuali ada problem dari kampusnya, ya membatalkan secara sepihak. Karena itu kejadian di tahun lalu, itu waktu masalah COVID. Gitu kira-kira Uswatun. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terus ini barusan saya share untuk sosialisasinya ya dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman kalau mau download yang tadi saya share agar bisa ngelihat poin-poinnya. Gitu yang tadi saya bahas. Oke, kurang lebih cukup Oscar sepertinya. Nanti sisanya tinggal berkoordinasi sama teman-teman mahasiswa yang memang berminat. Terus habis itu jangan lupa untuk ngurus-ngurus semua berkasnya. Time is ticking ya. Sekarang udah tanggal 4, jadi segeralah itu agar bisa mendapatkan kesempatan ini. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang semester 2 nggak mungkin. Semester 2, semester 2. Nah, bagus sekali kalau teman-teman semester 2 yang bisa ikut agar bisa mendengar nih untuk persiapan di tahun depan. Gitu. Gitu kira-kira Oscar. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandy. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi beasiswa ISMA 2022. Terima kasih kepada Pak Sandy yang telah memberikan sosialisasi dan menjadi narasumber pada hari ini. Dan Pak Sandy, ayo kita buat dokumentasi dulu. Buat teman-teman mahasiswa, dipersilakan buat on cam ya, biar masuk ke screen dokumentasi. Oke, teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke, mungkin. Oke, sepertinya nggak ada yang mau on cam lagi ya. Cukup. Baru layar 1 doang. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, yang mau bergaya silakan 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Bapak Sandy. Terima kasih atas antusiasme, energi, serta atensi Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita pada akhirnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Oscar Satria, selaku MC pada acara hari ini, pamit undur diri. Marhaban ya Ramadan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oscar, makasih Mbak Dania, Bu Upi, Bu Dia,
teman-teman Terima semuanya. kasih Pak Dosen Sandi. Terima kasih Pak Sandi, Bapak Oscar. Ibu. Ya, izin live ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sandi. Silakan Pak.